Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Jadi malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar cara hidup berkecukupan di dalam Kristus. Dalam kehidupan ini kita harus memahami bahwa kekuatan sejati untuk menghadapi segala keadaan dalam kehidupan di dunia ini bukan berasal dari situasi dan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kekuatan yang sering kita andalkan sebagai umat Tuhan adalah kekuatan yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena kekuatan itu sanggup memberikan kepada kita kuasa yang dapat hidup berkecukupan di dalam dunia ini. Hanya itu yang mampu memberikan cara supaya kita hidup berkecukupan. Cara lain tidak ada. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita harus menyadari bahwa hidup manusia selalu diwarnai berbagai perubahan. Gejolak. Kadang kala kita hidup berkelimpahan, tapi di titik yang lain kita hidup berkekurangan. Bahkan bisa saja kita bersukacita, bisa saja kita bersedih, dan bisa juga kita tertekan, dan sebagainya. Keadaan manusia terus berubah, dan sering berubah, dan akan berubah. Kenapa? Karena keadaan situasi tidak akan tetap. Tetapi saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa mendapatkan cara hidup berkecukupan di dalam hidup di dunia ini. Orang hidupnya kuat ketika keadaan semua baik-baik aja. Tetapi bisa berubah menjadi lemah dan rapuh saat kondisinya berubah. Nah, malam hari ini saya mengajak Anda dan Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Tapi nanti kita akan baca per ayat saja. Ada beberapa yang saya nanti kita mulai baca per ayat untuk bisa memangkas waktu supaya kita memahaminya. Bagaimana cara rahasia atau bagaimana cara hidup berkecukupan di dalam Kristus. Nah, yang pertama, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita harus mengerti dua sisi kehidupan. Apa itu sisi kehidupan? Sisi kehidupan itu hanya ada dua, yaitu kekurangan, yaitu kecukupan. Dan itu sudah pernah dan tertulis di dalam surat Filipi, di ayatnya pasalnya 4 ayat 12a, di mana Paulus sendiri mengungkapkan itu. Dia katakan begini, Filipi pasal 4 ayat 12a, dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi yang pertama, supaya kita tahu cara hidup berkecukupan di dalam Kristus, Alkitab mengajarkan kita untuk mengerti dua sisi kehidupan. Ada kekurangan dan ada kecukupan. Atau ada kekurangan, tapi ada juga kelimpahan. Dalam ayat ini, Rasul Paulus berbicara pengalaman yang nyata, yang dia hadapinya dan bukan sebuah teori. Tetapi pengalaman pribadi Paulus, bagaimana di dalam penjara penuh dengan segala kekurangan, kelaparan, penganiayaan, dan sebagainya. Dia merasakan itu. Dan dia tahu bahwa kekurangan itu sangat kurang. Mungkin kalau hari ini kita hanya tidak makan, kurang duit, itu tidak seberapa. Tapi Rasul Paulus mengalami kekurangan yang nyata. Yang waktu itu di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus karena dia berserta dan disertai oleh Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia mengalami banyak kekurangan, tapi dia juga berkata, dia mengalami kelimpahan. Dimana kalau kita lihat pelayanannya berhasil, dan dia memperoleh dukungan finansial, jemaat yang dia layani, dan banyak lagi perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Dia berkata, aku tahu itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia mengerti, dia pernah posisinya kekurangan, tapi dia juga pernah posisi di kelimpahan. Karena banyak orang hari ini berkata, kalau dia berkekurangan, nah waktu diajak berkelimpahan, dia bilang, kamu kan ngomong aja, kau kan berlimpah.
Tapi kalau saudara melihat orang yang berkelimpahan, dia kepingin sederhana. Kenapa? Ya apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, ada plus minusnya. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus ingat bahwa hanya iman kepada Kristus, kita sebagai orang percaya, yang bisa memberikan kepuasan, jaminan kepada kita bahwa kita tahu bagaimana cara hidup berkecukupan. Karena kita mengerti dua sisi. Tuhan Yesus menjamin hidup kita selalu mudah. Apa selalu mudah? Maksudnya kita ada tantangan tapi mampu untuk melewatinya. Kita ada masalah tapi Tuhan akan kasih solusinya. Tetapi dalam kehidupan ini banyak orang yang lari dari masalah, menghindar dari masalah. Padahal dalam setiap hidup kita selalu ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah selagi masih kita hidup. Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bersama dengan Kristus. Dimanapun posisinya hari ini, kekurangan dan kelimpahan, dia selalu menikmati kedamaian yang luar biasa dari Kristus. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus yang selalu mengikuti dan memberikan kepadanya. Karena dia mengerti kehidupan dua sisi. Kekurangan, dia dapat nilai untuk belajar tetap bersama dengan Kristus. Kelimpahan, dia tahu cara bagaimana mengelola dan membagikan damai sejahtera dan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara ingin tahu cara hidup berkecukupan, saudara harus mengerti dulu dua sisi kehidupan ini. Kalau tidak, tentu saudara akan merasa tidak puas dan selalu menyalahkan keadaan diri sendiri. Dan yang lebih parah, saudara bisa menyalahkan Tuhan. Jadi rahasia hidup berkecukupan yang pertama, saudara harus mengerti dua sisi kehidupan. Berkekurangan saudara pernah alami, berkecukupan pun saudara alami. Dan semua memiliki nilai makna yang sama, yang hidup di dalam Kristus. Tapi kalau saudara tidak memiliki nilai makna yang sama, maka itu ada sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda. Nah yang kedua, kita lihat yang kedua bagaimana sebagai orang yang mengikuti Yesus, cara hidup berkecukupan itu seperti apa. Yang kedua adalah belajar hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalimat ini gampang diucapkan, tapi memang susah sekali untuk dilakukan. Belajar hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11 dia berkata, sebab aku telah belajar. Berarti Paulus belajar. Jadi kalau ada orang berkata cukup diriku, tidak saudaraku. Kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah pertanyaannya bagaimana itu bisa belajar? Paulus berkata dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi sebelum dia katakan di dalam ayat 12, dia katakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apapun keadaan. Rasul Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan ini menunjukkan sebuah proses yang panjang yang berisikan latihan rohani yang membawa kedewasaan rohani. Rasul Paulus berkata dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baginya. Apa maksudnya? Jadi kata dia katakan di sana, kata rahasia itu memyemai. Artinya diinisiasi atau diuji melalui proses. Jadi Rasul Paulus ini sudah diinisiasi dan diuji melalui proses. Jadi Rasul Paulus melalui pelajaran iman, penderitaan yang dihadapi, ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, dia belajar. Jadi kepuasan sejati itu tidak instan, ada belajar. Kepuasan sejati itu akan mendapat tantangan dan masalah. Hingga rahasia hidup yang berkecukupan dan berkekurangan, Rasul Paulus bisa belajar. Itulah perjalanan iman. Perjalanan iman kita akan dimurnikan penderitaan dan ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Belajar itu bisa gagal, belajar lagi, gagal, belajar, sampai pintar. Banyak orang Kristen hari ini tidak mau belajar untuk mencukupkan diri. Dan terlalu banyak alasan untuk tidak belajar mencukupkan diri.
Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai orang percaya hidup berkecukupan di dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan Yesus sumber kekuatan untuk dapat hidup dalam segala keadaan. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia adalah sumber. Dia adalah kasih agape. Dia adalah firman. Dia adalah sumber dari segala sumber. Bukan hanya kekuatan, kasih, hikmat, bijaksana. Dia sumbernya. Nah, kalau saudara percaya kepada sang sumber itu, maka dalam segala keadaan, saudara mampu untuk melewati. Dan saudara memiliki cara untuk hidup berkecukupan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau kalau kita ganti namanya, atau kita ganti nama kita, segala perkara dapat ditanggung Heros di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kalau kita coba ubah dikit, segala perkara dapat ditanggung Heros di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak boleh salah menafsirkan ayat ini. Ayat ini bukan berjanji bahwa kita akan selalu berhasil. Ayat ini dia berkata bahwa kita selalu menang secara dunia. Tidak. Tetapi ayat ini mengandung janji bahwa kita dimampukan untuk bertahan dan kuat bersama Tuhan Yesus. Kita dikuatkan untuk tetap setia dan kita dimampukan untuk menjalani kehendak Tuhan Yesus. Kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara bukan dari kekuatan diri sendiri, bukan dari keadaan apapun, melainkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus sang sumber itu yang hidup di dalam kita orang-orang percaya. Seperti sebuah kabel yang tersambung ke sumber listrik, selama kabel itu tersambung, lampu tetap dapat dinyalakan dan dia memiliki arus. Kalau lagu hari ini terhubung, orang percaya hanya akan tetap hidup menyala dan kuat sejauh ia tetap tersambung dan melekat pada Kristus Yesus, sumber segala berkat. Kalau orang yang sudah melekat dan sudah ada di dalam Kristus, maka dia memiliki sumber kekuatan yang luar biasa. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan karena dia adalah sumber. Jadi kesimpulan kita, konklusi yang kita bisa dapatkan dari inti firman Tuhan pada malam hari ini, cara bagaimana hidup berkecukupan di dalam Kristus. Yang pertama tadi apa? Saudara harus mengerti kehidupan. Ada dua sisi kehidupan. Apa? Kita harus mengerti dua sisi kehidupan, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Kekurangan nilainya sama dengan kelimpahan. Kekurangan nilai plus minusnya ada. Semuanya bila dipandang dari Kristus mampu. Yang kedua, kita bisa belajar hidup mencukupkan diri dalam Kristus. Kita terus belajar. Setiap hari hidup kita adalah belajar sampai kita mengakhiri pertandingan. Dan yang ketiga, kita dapat sumber kekuatan dalam segala keadaan karena kita percaya beriman kepada Yesus, sang sumber kekuatan ini. Ini yang menjadi perenungan kita, bagaimana cara hidup berkecukupan. Yang pertama tadi, saudara mengerti dua sisi. Dan yang kedua, saudara terus belajar dalam kehidupan ini. Belum terlambat. Dan yang ketiga, saudara harus mengerti bahwa saudara yang saudara percaya adalah sumber segala sumber kehidupan. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.